Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2679. Sofia bergabung dengan para malaikatnya kali ini. Kultivasi chaos miliknya memang sangat tinggi dengan pemahamannya yang jauh lebih mudah tentang hukum sebagai seorang semi-celestial. Tiba-tiba, sebuah lingkaran cahaya menyebar, menyelimuti semua malaikat di kelompoknya. Lingkaran cahaya itu tidak hanya memiliki elemen cahaya dan hukum yang tinggi, tetapi juga membawa hukum chaos miliknya sendiri melalui kultivasi chaos miliknya. Semua malaikat merasa bersemangat, menunjukkan kemampuan tempur yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka juga memahami metode si kembar dalam menggunakan serangan area luas untuk menemukan inti binatang ajaib, jadi mereka segera beraksi. Banyak serangan elemen cahaya menutupi langit, menghantam binatang ajaib dari semua sisi. Kelompok Sophia menghadapi 10 binatang ajaib, dan kekuatan halonya seperti dinding baja. Bahkan ketika salah satu binatang ajaib ini berhasil melewati gelombang serangan pertama, ia tidak berhasil menyentuh tubuh malaikat itu. Kekuatan halo membuatnya mustahil. Di pihak iblis, Black Locust dan Sansara bukanlah tipe yang membantu orang lain. Meskipun demikian, hukum kekacauan mereka sendiri sudah cukup untuk menghentikan sekitar 20 binatang ajaib lainnya, memberi iblis waktu untuk menggunakan metode yang sama seperti si kembar dan para malaikat. Hal ini terulang di mana-mana, dengan para ahli semi-celestial dan Divinity Realm memberikan dukungan terbaik untuk menjaga semua orang tetap aman melawan Wonder Beast yang jauh lebih kuat ini. Tentu saja, para ahli teratas yang bergabung dalam pertarungan tidak bertahan lama. Menyediakan dinding yang kokoh terhadap Wonder Beast untuk menjaga para ahli lainnya tetap hidup menghabiskan banyak energi. Berkat itu, mereka menyelesaikan gelombang kedua dengan cukup mudah. Namun, mereka segera mundur ke belakang lagi setelah itu. Para ahli di garis depan sekali lagi mulai mengonsumsi hukum kekacauan dan energi yang ditinggalkan oleh binatang ajaib, meningkatkan kultivasi kekacauan mereka sendiri. Serangan ini ternyata menjadi pesta besar bagi mereka semua. Mundur. Kafan tidak kehilangan perhatiannya. Ia membiarkan mereka menyerap hukum kekacauan selama mungkin sebelum meminta mereka kembali. Selanjutnya, 56 km ke arah barat daya. Gelombang ini memiliki 93 binatang ajaib. Sayang sekali dia tidak membiarkan mereka beristirahat lama. Strategi menyerang dan mundur itu berhasil dengan sangat baik, tanpa bermaksud bercanda. Setelah 2 jam saling serang dan lari, para ahli berhasil membunuh lebih dari 1000 Wonder Beast sementara yang tewas hanya sekitar 10. Semua orang mengerti alasannya. Itu adalah kelompok si kembar, yang jelas-jelas berada di level yang sama dengan semi-celestial. Bukan hanya itu, tetapi untuk beberapa alasan, kumpulan energi mereka tampaknya bertahan selamanya. Tentu saja itu tidak mengejutkan. Mereka memiliki celis, yang memiliki hukum penyerapan di pihaknya. Belum lagi inti energi asal surgawi yang ia tarik keluar secara diam-diam untuk diserap dan dibagikan kepada si kembar dan Kentucky. Mereka dapat terus seperti ini selama berhari-hari jika perlu. Tentu saja, itu adalah berita bagus bagi para ahli di garis depan. Semakin sedikit yang mati, semakin baik. Baiklah, gelombang hukum kekacauan dan energi telah bergeser, suara kafan bergema di benak semua orang. Kita harus mengelilingi menara dan menyerang dari sisi lain. Tidak akan ada kelompok kecil di sisi ini untuk sementara waktu. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Sisi tempat mereka berasal ternyata cukup bagus. Binatang ajaib di sisi menara ini tidak sekuat sisi lainnya. Alasannya adalah sisi menara ini melepaskan lebih sedikit hukum kekacauan dan energi daripada sisi lainnya. Meskipun demikian, mereka tahu mereka harus melawan binatang ajaib lain di sisi lainnya cepat atau lambat, jadi tidak ada yang mengeluh. Semua orang menjaga jarak yang jauh dari menara dan binatang ajaib saat mereka berkeliling. Tentu saja, ada juga binatang ajaib yang mereka lewati. Hanya saja yang ada di jalan jauh lebih lemah. Dengan kelompok besar yang bergerak bersama, binatang ajaib apapun yang muncul di jalan akan segera disingkirkan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka sampai di sisi lain saat Kafan menganalisis gelombang hukum kekacauan dan energi. Berhati-hatilah, binatang ajaib di sini lebih kuat. Selain itu, gelombang binatang ajaib pasti akan lebih banyak jumlahnya mulai sekarang. Namun, kamu sudah mengerti cara bertarung dalam kelompok, jadi teruslah bekerja seperti biasa, dan kita akan baik-baik saja. Selanjutnya,
Gelombang dengan 235 Wonder Beast sedang dalam perjalanan. Bergeraklah sejauh 41 km ke sisi barat laut untuk mencegat mereka. Perintah pun segera menyusul. Kelompok Ryan bertindak seperti terakhir kali. Ryan segera melangkah maju dan menarik perhatian 3 Wonder Beast. Gaya kematian, busur terbalik. Asteris dentuman, dentum, dentum. Asteris. Namun, Ryan langsung dipaksa mundur hanya karena kekuatan benturannya saja. Astaga! Sejauh ini, Ryan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatan Chaos Laws miliknya. Namun sekarang, ia terpaksa meningkatkan output kekuatannya hingga setidaknya 70%. Jangan kehilangan fokus. Suara Kafan bergema di benaknya. Tidak, bukan hanya pikiran Ryan, tetapi semua kelompok bersama-sama. Kau tahu mereka akan lebih kuat, jadi jangan menahan diri lagi. Bunuh. Gaya kematian, sabit kematian. Sabit Roan langsung menebas inti salah satu binatang ajaib itu. Namun, dia tidak melanjutkan dan bergerak ke samping, menghindari pukulan ajaib lain yang menembus ahli lainnya. Fin Assault milik Celis dengan cepat menghabisi salah satu binatang ini sementara Kentucky mengurangi jangkauan Feather Blade miliknya. Jauh lebih sulit menemukan inti pada binatang ajaib yang lebih kuat ini, jadi dia harus menggunakan lebih banyak Blade Feather miliknya. Mundur. Saat itulah Kafan berbicara. Masih ada lebih dari 100 binatang ajaib yang tersisa, dan 12 ahli lainnya dari kelompok mereka tewas dalam pertarungan ini. Namun, sekelompok binatang ajaib lainnya datang ke arah mereka. Tidak ada waktu untuk melawan sisa kelompok ini. Namun, Kafan dan Semi Celestials melihatnya sebagai kesempatan yang bagus. Sudah waktunya untuk melihat sejauh mana binatang ajaib ini akan mengikuti mereka. Mereka bahkan memberikan dukungan di bagian belakang untuk memastikan semua orang bisa mundur. Tidak bagus. Namun, keadaan tidak berjalan semulus yang diharapkan. Sekelompok binatang ajaib lainnya datang dari sisi yang berlawanan. Semua orang terkejut. Bagaimana binatang ajaib itu bisa sampai di sana tanpa sepengetahuan Kafan? Yah, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Gelombang lainnya, yang memiliki 200 binatang ajaib lainnya, dengan cepat mencapai kelompok mereka dan menutup jalur mundur mereka. Bab 2680. Tentu saja, Rowan tidak terkejut. Bukan hanya dia, tetapi juga Ryan, Kentucky, dan Celis. Kentucky langsung mengambil alih dan menanggapi semuanya dengan serius. Domain Kawa Blade. Seketika, Feather Blade milik Kentucky berlipat ganda beberapa kali. Tidak hanya itu, mereka kini memiliki kekuatan spasial di belakang mereka, yang meningkatkan kekuatan mereka. Hingga saat ini, Kentucky hanya menggunakan Feather Blade miliknya secara normal, pada dasarnya menggunakan elemen cahaya dan gelap bersama dengan Chaos Law. Namun, dengan domainnya yang aktif, Feather Blade miliknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Tentu saja, masing-masing dari mereka juga tercakup dalam Chaos Law milik Kentucky sendiri. Begitu saja, Kentucky menyerang lebih dari 20 Wonder Beast sendirian. Dan dia sama sekali tidak dirugikan. Wonder Beast mencoba mendekatinya, tetapi Feather Blades terlalu banyak. Bahkan jika mereka berhasil, dengan Chaos Cultivation milik Kentucky, hanya melewatinya tidak akan banyak membantu. Mereka harus tetap berhubungan dengan Kentucky untuk waktu yang lama agar tubuhnya mulai berubah. Di samping itu, Celis juga mengaktifkan domainnya sendiri. Domain penguras energi. Area luas lainnya tertutup, bercampur dengan domain Kentucky. Pada saat itu, binatang ajaib mulai kehilangan banyak energi kekacauan di dalam tubuh mereka, semakin lemah saat mereka terus berada di dalamnya. Energi kekacauan adalah bentuk primordial energi asal surgawi. Dengan hukum penyerapan Celis, ia juga dapat menyerapnya, meskipun itu sama bergunanya dengan energi asal surgawi. Meskipun demikian, itu tidak memengaruhinya. Dengan keduanya bersama-sama, mereka mampu melawan hampir 50 binatang ajaib sendirian, dan mereka pasti akan menang jika mereka punya waktu. Kultivasi kekacauan mereka benar-benar bukan hanya untuk pertunjukan. Ryan dan Rowan, di sisi lain, fokus membantu para ahli lainnya. Semuanya, kita hanya bisa bertarung. Jika kalian mencoba lari, kalian pasti akan dikelilingi oleh binatang ajaib dan kemungkinan besar akan mati. Ryan berteriak agar semua orang mendengarnya. Bergabunglah dengan kami, dan mari kita singkirkan mereka. Aku tahu kalian semua menahan domain kalian karena itu mungkin akan memengaruhi yang lain di sekitar kalian. Namun,
Tidak ada pilihan sekarang. Aktifkan saja semuanya. Semua orang menggertakkan gigi, melihat bahwa Ryan dan Rowan benar-benar berusaha menolong mereka. Ratusan domain diaktifkan sekaligus, dan domain-domain ini akhirnya saling bertabrakan. Meskipun demikian, mereka juga membuat Wonder Beast kesulitan untuk membunuh sekutu mereka. Membunuh. Serangan energi elemental dan Divine Origin datang dari mana-mana. Inti Wonder Beast ditemukan satu demi satu, dan serangan yang tepat, dibantu oleh kekuatan domain, menghancurkan mereka dalam waktu singkat. Akhirnya, situasi menjadi stabil, dan kelompok itu berjalan lebih jauh dari menara sambil membunuh jalan keluar mereka. Ryan melirik jauh ke belakang dan melihat domain paling kuat di sana. Bukan hanya karena kelompoknya membantu sehingga mereka bisa bertarung dalam situasi ini. Itu juga karena Semi-Celestial bergabung dan menggunakan domain dan Chaos Cultivation mereka untuk melawan Wonder Beast yang mengikuti mereka dari belakang. Tiba-tiba, Deat energi turun dari langit, menghantam beberapa Wonder Beast. Deat energi begitu tebal sehingga core Wonder Beast tampaknya memburuk dengan cepat. Chaos Law mereka bocor dan Chaos energi mereka tersebar. Rowan mendongak dan melihat gurunya. Kavan turun untuk membantu, menggunakan sejumlah besar energi asal surgawi dan kultivasi kekacauan untuk mengalahkan binatang buas itu. Tampaknya banyak hal terjadi, tetapi semuanya hanya berlangsung selama 5 menit. Akhirnya, berbagai kelompok menjauh dari menara, yang menyebabkan binatang ajaib di belakang mereka melemah. Hukum kekacauan dan energi yang digunakan binatang-binatang itu tidak terkonsentrasi. Mereka tidak memiliki kecerdasan, jadi mereka juga tidak tahu cara menarik hukum kekacauan dan energi mereka sendiri dari inti mereka dengan benar. Namun, setelah menempuh jarak tertentu, mereka semua berhenti. Untuk sesaat, mereka berdiri diam, menyebabkan para ahli memandang mereka dengan khawatir. Pada akhirnya, mereka semua berbalik dan menyerang balik ke arah menara. Nampaknya naluri mereka sebagai binatang ajaib mulai bertindak sekarang. Jangan sia-siakan kesempatan ini, habisi mereka semua. Kavan segera memerintahkan semua ahli. Semua orang di sana adalah ahli yang berpengalaman, jadi mereka tahu kapan kesempatan bagus muncul. Domain yang mereka gunakan segera menghilang karena tidak ada gunanya lagi. Satu-satunya domain yang tersisa adalah domain yang terkait dengan kekuatan pengguna dan sekutu mereka, tetapi hanya beberapa saja. Bagaimanapun, bahkan domain seperti itu akan berbenturan dengan domain lain dan menyebabkan lebih banyak masalah daripada kebaikan. Binatang ajaib yang mengejar kelompok mereka tumbang satu persatu. Beberapa dari mereka ikut mengejar saat melarikan diri, tetapi mereka juga terbunuh. Mereka sama sekali tidak menghiraukan apapun dan bahkan tidak berusaha menghindar. Naluri mereka hanya mengatakan bahwa mereka terlalu jauh dari sumber makanan mereka sendiri, jadi mereka mencoba kembali. Pada akhirnya, para ahli berhasil membunuh hampir 400 Wonder Beast. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka mati jauh dari menara, sehingga Chaos Law dan energi mereka dapat diserap tanpa perlu khawatir akan kedatangan lebih banyak Wonder Beast. Kurang dari 10 Wonder Beast, yang beruntung karena berada jauh di belakang selama pengejaran, berhasil kembali ke jangkauan menara. Kavan segera mengeluarkan perintah untuk menghentikan pengejaran, dan semua orang fokus menyerap hukum kekacauan dan energi dari Wonder Beast yang terbunuh di luar jangkauan tersebut. Para Semi-Celestial dan kelompok si kembar segera berkumpul setelah ini, yang memungkinkan para ahli yang lebih lemah menghabiskan waktu mereka menyerap hukum kekacauan dan energi dari binatang ajaib. Para Semi-Celestial memperhatikan kelompok si kembar tetapi tidak keberatan jika mereka bergabung dengan kelompok mereka. Setelah pertempuran ini, menjadi sangat jelas bahwa setiap anggota kelompok mereka sama kuatnya dengan diri mereka sendiri, berkat Chaos Cultivation yang diberikan oleh para Loporit. Sebaliknya, ada sesuatu yang lebih penting untuk dibahas. Kavan, bagaimana kau bisa melewatkan binatang ajaib itu? Bab 2681. Kavan kembali ke wujud humanoidnya sambil menggelengkan kepalanya. Entahlah, mereka benar-benar muncul begitu saja entah dari mana. Tidak benar-benar dari manapun. Aku melihat kelompok itu mendekat, dan mereka telah memperhatikan kelompok kita dari kejauhan. Namun, mereka cukup jauh, jadi kita bisa melarikan diri tanpa masalah. Namun, mereka tampaknya hanya berteleportasi, bergabung dengan Wonder Beast yang kita hindari dan Wonder Beast yang datang dari jauh. Kavan melihat para ahli menyerap hukum kekacauan dan energi dari binatang ajaib, dan menjadi semakin kuat.
Meskipun demikian, serangan ini saja membuat mereka kehilangan hampir 30 ahli. Sebelumnya, mereka telah melakukan beberapa serangan dan hanya kehilangan sedikit lebih dari 10. Itu adalah kerugian besar karena kelompok awal mereka hanya memiliki sekitar 400 ahli, 10% dari mereka sudah tewas. Gragatu kemudian mengalihkan perhatiannya ke kelompok si kembar. Mungkin aku salah di sini, tapi cara kelompokmu bereaksi, apakah kau tahu ini akan terjadi? Para semi-celestial lainnya juga melihat ke arah si kembar. Mereka mungkin berada lebih jauh di belakang, memegang bagian belakang, tetapi indera surgawi dan kultivasi chaos mereka tersebar sepenuhnya. Mereka melihat semua yang terjadi di depan. Itulah sebabnya mereka terus berada di belakang, memegang bagian belakang. Kalau tidak, mereka akan menyerah dan mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin bawahan mereka sendiri sebelum mundur sendiri. Rowan menggelengkan kepalanya. Kami hanya mempertimbangkan kemungkinan ini, meskipun kami tidak yakin itu mungkin. Apa maksudmu? Tanya Sansara. Kau melihat para loporit, bukan? Tanya Rowan, dan semua orang mengerti, jadi dia melanjutkan. Karena para loporit, yang tinggal di tempat ini begitu lama, bisa muncul dan menghilang dimanapun mereka mau, mengapa para binatang ajaib tidak bisa? Hanya saja para binatang ajaib tidak memiliki kecerdasan, jadi aku benar-benar meragukan hal seperti itu akan terjadi. Meskipun demikian, kami selalu bersiap seandainya hal seperti itu terjadi. Kau seharusnya menyebutkan itu sebelum serangan dimulai. Orang yang berbicara adalah seorang semi-celestial bernama Sud, seorang lightning spirit. Hingga sebulan yang lalu, dia sama sekali tidak dikenal oleh semua semi-celestial lainnya. Itu karena dia adalah salah satu semi-celestial tersembunyi dari organisasi Fruve. Dia datang ke negeri ajaib ini dengan tinggal di dalam Brachius Pocket Dimensional Realm. Rowan mengangguk. Itu memang kesalahan. Kupikir kemungkinannya sangat kecil sehingga aku tidak ingin para ahli kita mengalihkan perhatian mereka dari pertempuran utama, menunggu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Kavan menengahi. Yang penting mereka sudah siap dan bisa mengatasi akibatnya. Selain itu, berkat semua ini, kita berhasil membunuh banyak binatang ajaib di luar jangkauan menara. Hukum kekacauan dan energi yang mereka miliki akan meningkatkan kekuatan para ahli yang tersisa. Kita hanya perlu berhati-hati dengan itu sekarang. Ryan lalu melirik Rowan, tahu itu bukan segalanya. Seharusnya kau menyebutkan hal lain itu kepada mereka. Rowan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah salah satu dari mereka terlibat dalam hal ini. Menyebutkannya sekarang mungkin akan berdampak lebih buruk. Binatang ajaib tidak memiliki kecerdasan. Semua orang tampaknya setuju dengan hal itu. Namun, cara binatang ajaib berteleportasi untuk melakukan serangan penjepit yang sempurna tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tidak hanya itu, Rowan juga merasa bahwa hukum kekacauan dan energi di dalam binatang ajaib itu tampaknya telah mengalami perubahan yang hampir tak terlihat untuk sesaat. Hanya dia yang menyadarinya, berkat hubungannya dengan Lolio. Itulah yang dikhawatirkan si kembar. Kemungkinan seseorang atau sesuatu mengendalikan binatang ajaib dan membuat mereka berteleportasi ke tempat itu untuk menimbulkan kekacauan. Kelompok mereka tidak akan musnah bahkan jika kelompok si kembar tidak ada di sana. Meskipun demikian, kerugiannya tidak akan hanya sekitar 30 orang dalam kejadian itu. Rowan kemudian melirik Golden Drohares di kejauhan. Sedikit perbedaan pada Wonder Beast yang ia rasakan sangat mirip dengan sensasi aneh yang ia rasakan di dalam 3 Golden Drohares sebelum serangan dimulai. Namun, hal itu hanya terjadi pada Wonder Beast yang berteleportasi. Yang mengejar mereka dari belakang adalah hal yang biasa. Ryan pun menyadari hal itu dan menatap ke arah keluarga Drohares. Apakah itu mereka? Mungkin, jawab Rowan tanpa mengubah ekspresinya. Namun, hal itu terlalu samar bagi saya untuk memastikannya. Rowan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Kavan. Setidaknya Kavan bisa dipercaya, jadi dia menyampaikan kekhawatirannya kepadanya. Mengerti. Kavan juga tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya, tetapi pikirannya berbeda. Apakah kamu yakin? Tidak, Rowan menggelengkan kepalanya. Namun, itu sudah cukup bagi Kavan. Baiklah, kali ini aku akan lebih berhati-hati agar hal yang sama tidak terjadi lagi. Kavan dan yang lainnya kemudian mendiskusikan langkah selanjutnya sementara para ahli yang lebih lemah meningkatkan kekuatan mereka dengan Wonder Beast yang telah mati. Mereka memperhitungkan kemungkinan lebih banyak dari mereka yang berteleportasi dan menutup jalur mundur mereka,
jadi mereka memutuskan untuk menunggu lebih lama tetapi memastikan bahwa tidak lebih dari 2 monster akan berada di dekatnya sekaligus saat menyerang. Mereka menunggu seharian penuh di tempat itu, hanya membunuh binatang ajaib yang biasanya berkeliaran di wilayah itu. Para ahli selesai menyerap hukum kekacauan dan energi binatang ajaib yang mati hanya dalam beberapa jam. Sisa hari itu digunakan untuk memulihkan diri dari cedera atau mengisi ulang energi mereka dengan batu surgawi dan sejenisnya. Kafan kemudian memimpin saat ia kembali ke wujud roh kematiannya. Aku bisa melihat bahwa kalian semua telah banyak berkembang, yang mana itu wajar. Kalian tidak hanya menjadi lebih terbiasa dengan pola binatang ajaib, atau kekurangannya, tetapi kalian juga memperoleh lebih banyak hukum kekacauan dan energi sekaligus daripada sebelumnya. Kita seharusnya dapat memberikan lebih banyak kerusakan kali ini, tetapi kita akan mengambil pendekatan yang lebih aman. Kita masih punya waktu. Para ahli memiliki kekhawatiran, tetapi mereka juga gembira dengan perolehan kekuatan mereka melalui kultivasi chaos. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan hukum chaos untuk memahami hukum juga. Tidak diragukan lagi, serangan ini sangat bermanfaat bagi mereka, bahkan jika mereka tidak memasuki menara pada akhirnya. Ia kemudian memberikan perintah pertama. Sekarang, bergeraklah sejauh 61 km ke arah timur. Kita akan mencoba sesuatu yang berbeda dengan kelompok berikutnya. Bab 2682. Yang diragukan Kafan adalah seberapa jauh binatang ajaib akan pergi sebelum mereka berbalik dan berlari kembali ke menara. Awalnya, tidak perlu memeriksanya karena mereka memiliki kekuatan untuk membunuh binatang ajaib di akhir hukum kekacauan dan gelombang energi yang diikuti binatang-binatang itu. Namun, dengan kemampuan teleportasi yang tampaknya tidak menggunakan hukum spasial, segalanya menjadi lebih sulit. Setelah para ahli mencapai titik yang disebutkan Kafan, ia memberi perintah. Kalian hanya akan melawan mereka selama 20 detik. Setelah itu, aku ingin kalian semua mundur. Mereka yang memiliki domain tipe pendukung akan tetap berada di belakang dan saling menjauh. Gunakan domain kalian untuk membantu semua orang melarikan diri. Binatang ajaib akan mengejar kita, dan binatang ajaib lainnya dalam jangkauan menara tidak akan sempat menyadari apapun. Baiklah, mulai. Ryan dan Rowan adalah yang pertama melompat maju. Domain mereka bukan tipe pendukung dan tidak dapat meningkatkan kekuatan siapapun, jadi tidak ada gunanya mereka tetap tinggal. Bahkan domain Kentucky dan Celis pun tidak berbeda. Domain-domain itu digunakan untuk melawan musuh, bukan diri mereka sendiri. Selain itu, mereka terlalu kuat untuk terus diawasi. Semua orang dengan cepat menerkam binatang ajaib, seperti kelompok si kembar. Selama 20 detik itu, tak seorang pun menahan diri untuk membunuh lebih banyak binatang ajaib. Kelompok binatang ajaib yang mereka serang berjumlah hampir 200 ekor, dan dalam 20 detik yang ditentukan oleh Kafan, lebih dari 50 ekor mati. 15 ekor dihabisi oleh kelompok si kembar sendiri. Mundur. Kafan tidak kehilangan fokus pada waktu dan mengeluarkan perintah. Seketika, semua ahli berbalik dan mulai melarikan diri. Para ahli dengan domain pendukung mengaktifkannya, yang membuatnya semakin mudah untuk mundur. Pada saat yang sama, para semi-celestial bergabung di belakang dan membantu menghalangi binatang ajaib seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Para binatang ajaib mengejar kelompok mereka secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak mengancam para ahli yang berlari. Setelah beberapa menit mundur dengan kecepatan penuh, para binatang ajaib akhirnya berhenti. Secara naluriah mereka merasakan kekuatan mereka berkurang dan mencari menara itu sekali lagi. Bagus. Semuanya, serang. Kafan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengeluarkan perintah untuk menyerang sekali lagi. Para binatang ajaib mengabaikan semuanya dan terus berlari kembali. Itu adalah salinan dari kejadian yang terjadi sebelumnya. Hanya saja para ahli alam dewa sekarang mengendalikannya. Karena binatang ajaib mengabaikan serangan itu, menjadi sangat mudah untuk menyingkirkan mereka. Pada akhirnya, hanya 19 binatang ajaib yang berhasil kembali ke jangkauan menara. Para pembudidaya yang lebih lemah jelas tidak mengejar binatang ajaib itu jauh ke dalam jangkauan menara. Masih ada ribuan binatang ajaib di sana. Sebaliknya, mereka fokus menyerap konsentrasi hukum kekacauan dan energi yang sangat kaya yang ditinggalkan oleh binatang ajaib yang mereka bunuh. Kali ini, tidak ada satupun ahli dalam kelompok mereka yang mati. Kafan dan para semi-celestial lainnya mengangguk, puas. Jika keadaan terus seperti ini,
tidak akan butuh lebih dari beberapa hari untuk menyingkirkan semua Wonder Beast di sekitar menara. Mereka akhirnya akan bisa memasukinya. Tentu saja, Kafan tidak merasa santai. Kata-kata Roan masih ada dalam pikirannya, jadi dia terus mengawasi semua orang. Sekali lagi, butuh beberapa jam bagi para ahli yang lebih lemah untuk menyerap hukum kekacauan dan energi dari binatang ajaib yang mati. Mereka juga butuh waktu untuk memulihkan kekuatan mereka dan menyerang kelompok berikutnya. Lalu kelompok berikutnya, dan kelompok berikutnya lagi. Semuanya berjalan sangat baik bagi para ahli alam dewa. Hanya 2 anggota kelompok mereka yang tewas selama beberapa serangan, sementara mereka berhasil membunuh lebih dari 2.000 binatang ajaib. Tidak hanya itu, bahkan para ahli alam ruang waktu kini telah mencapai tingkat kultivasi kekacauan yang tidak jauh dari para semi-surgawi. Hal itu membuat semua orang semakin percaya diri. Saat semuanya berjalan, Roan terus mengawasi para Drohares emas. Mereka selalu membantu dalam penyerangan dan mengikuti perintah dengan sempurna. Mereka sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengganggu rekan mereka atau ras lain. Sebaliknya, mereka berkontribusi cukup banyak pada hasil pertempuran ini. Mungkinkah aku salah? Roan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Tentu saja, ada juga fakta bahwa Kafan jauh lebih berhati-hati kali ini. Dia tidak pernah memulai serangan jika dia tidak benar-benar yakin kelompok Wonder Beast lainnya cukup jauh bagi mereka untuk berlindung dengan aman. Bahkan jika teleportasi Wonder Beast tiba-tiba terjadi lagi, mereka akan siap menghadapinya, terutama sekarang karena kekuatan keseluruhan semua orang meningkat pesat. Meskipun demikian, baik Kafan maupun Roan tidak menyukai perasaan, bagaimana jika ini yang ada di benak mereka. Kafan kemudian mengirim Roan sebuah pesan rasa surgawi. Bagaimana menurutmu? Sejak serangan penjepit itu, aku belum melihat binatang ajaib melakukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai keputusan yang cerdas, jawab Roan. Ada kemungkinan aku salah dan situasi itu benar-benar hanya kebetulan. Kafan baru Roan tidak seperti itu. Kamu tidak menyukainya. Aku sama sekali tidak menyukainya. Roan mengangguk, tidak menyembunyikan kekhawatirannya. Tuan. Aku tahu, Kafan mengerti apa yang diinginkan Roan. Waktu membentangkan jaring untuk melihat apakah kita bisa menangkap ikan. Pada akhirnya, dengan manajemen Kafan yang cermat, ia mungkin benar-benar dapat menyingkirkan semua kemungkinan situasi lain seperti yang pertama kali terjadi. Untuk memancing musuh keluar, ia harus memberi mereka kesempatan. Bagus. Roan setuju dengan Kafan. Lagi pula, kekuatan seluruh kelompok kita terus meningkat tanpa henti. Jika benar-benar ada seseorang yang mengendalikan binatang ajaib saat itu, mereka seharusnya sudah cukup khawatir sekarang. Yang mereka butuhkan hanyalah perubahan untuk menimbulkan kekacauan lagi. Kafan kemudian menyadari beberapa gelombang hukum kekacauan dan energi keluar dari menara dan menyebar ke berbagai arah. Yang terlemah jelas memiliki jumlah binatang ajaib paling sedikit yang mengikutinya sambil menyerap semuanya. Namun, gelombang terlemah itu masih jauh di atas apa yang biasanya dianggapnya dapat diterima untuk diserang karena masih ada lebih dari 400 binatang ajaib yang mengikutinya. Sepertinya kesempatan kita telah tiba juga. Lebih baik lagi, Roan ingin segera bertindak. Jika saatnya tiba, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Bab 2683. Kafan memeriksa kondisi semua ahli di area tersebut dan merasa puas. Baiklah, kita akan menuju gerombolan berikutnya. Dari apa yang dapat kulihat, masih ada sekitar 9.000 Wonder Beast di sekitar menara, tetapi kita telah menyingkirkan lebih dari 2.000, jadi kita pasti dapat mengatasi sisanya. Selain itu, kita semua jauh lebih kuat sekarang daripada saat kita memulai beberapa hari yang lalu. Gerombolan berikutnya ini sedikit lebih besar dari biasanya, tetapi kita seharusnya tidak memiliki masalah dengan kekuatan dan jumlah kita. Ayo, strategi yang sama seperti biasanya. Tak seorang pun meragukan kata-kata Kafan. Dengan keadaan mereka sekarang, mereka cukup yakin bahwa serangan penjepit yang mereka terima di awal tidak akan menjadi ancaman besar. Terutama karena mereka akan siap menghadapinya jika itu terjadi. Arahnya utara-timur laut, jaraknya 78 km. Kita akan mencegat sekelompok binatang ajaib yang berjumlah sekitar 400 orang. Waktu untuk menyerang hanya 30 detik, dan kemudian semua orang harus mundur. Para semi-celestial akan melindungi kita, dan domain dukungan akan membantu para ahli yang mundur. Semua orang segera bergerak keluar sementara Kafan mengawasi semuanya. Pada saat yang sama,
ia mengirim Sofia, Black Locust, dan Gragatu sebuah pesan Divine Sense. Ia cukup yakin sekarang bahwa ketiganya setidaknya tidak terlibat dalam kendali Wonder Beast. Ia juga akan membutuhkan bantuan mereka untuk berjaga-jaga. Ketiga semi-celestial itu menatap balik ke arah Kafan dengan tatapan terkejut. Namun, mereka memahami rencananya dan tahu bahwa dia tidak bercanda. Pada akhirnya, mereka berpura-pura tidak mendengar apapun dan mengikuti kata-katanya. Jika memang ada seseorang, terutama pengkhianat, mereka harus menangkapnya. Kafan juga menyebutkan bahwa kelompok si kembarlah yang menyadari hal ini, jadi mereka akan bergabung ketika saatnya tiba. Serangan itu dimulai dengan hujan skill dari langit di atas Chaos Beast. Yang tidak mereka sadari adalah mereka semakin dekat dengan kelompok Chaos Beast lainnya daripada sebelumnya, jauh lebih dekat. Selama 20 detik pertama, semuanya berjalan sesuai rencana. Kelompok mereka memang jauh lebih kuat, dan mereka tidak memiliki masalah untuk menarik perhatian sekitar 400 Wonder Beast ini. Dengan bantuan kelompok si kembar dan pengalaman mereka bahkan berhasil membunuh lebih dari 70 orang dalam gelombang serangan pertama, yang sepenuhnya menarik perhatian Wonder Beast. Namun, tidak ada yang memperhatikan. Namun, kelompok si kembar tidak berada sejauh di depan seperti biasanya. Sebaliknya, kelompok mereka cukup menyatu dengan kelompok lain. Namun, karena kekuatan mereka masih banyak membantu, tidak ada yang memperhatikan. Mengenai lokasi mereka sangat dekat dengan 3 Golden Drohares. Ayo, tunjukkan wajah kalian. Aku hanya butuh petunjuk. Roan berpikir sejenak, tidak pernah mengalihkan perhatian Divine Sense-nya dari Golden Drohares. Tidak ada satupun ahli yang tidak menggunakan Divine Sense saat ini, jadi mustahil bagi Golden Drohares untuk mengetahui bahwa Roan sedang fokus pada mereka, bukan pada Wonder Beast. Tepat saat 30 detik yang ditetapkan Kafan hampir habis, persepsi Roan akhirnya menangkap apa yang diinginkannya. Sensasi aneh yang datang dari Golden Drohares tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Tidak hanya itu, Roan, yang sekarang sepenuhnya fokus pada mereka, mampu merasakan energi aneh, mirip dengan Chaos tetapi berbeda, keluar dari tubuh mereka dan melesat ke kelompok Wonder Beast lain di kejauhan. Itu adalah sesuatu yang memang hanya bisa dirasakannya dengan hubungannya dengan Lolio dan Loporit. Sekarang, teriak Roan dalam benak para semi-celestial melalui indera surgawi. Kafan, Sofia, Black Locust, dan Gragatu segera bertindak. Kultivasi Chaos mereka sendiri meledak keluar dari tubuh mereka dan menyelimuti semua orang, baik Wonder Beast maupun para kultivator. Itu adalah pemborosan besar kultivasi Chaos, tetapi mereka tidak peduli. Apa yang mereka capai? Mereka berhasil mengacaukan energi aneh yang keluar dari Golden Drohares. Tak satu pun untaian energi aneh yang dilepaskan oleh Golden Drohares mampu mencapai Wonder Beast di beberapa arah yang mereka tuju. Mereka berhasil menghalangi. Para Drohares emas segera menyadari dan menyadari penyamaran mereka telah terbongkar. Asteris Bus. Asteris. Tiba-tiba, kultivasi mereka mulai berubah. Mereka seharusnya menjadi 2 Drohare emas alam ruang waktu tingkat menengah dan 1 Drohare emas alam keilahian tingkat menengah. Namun, kultivasi mereka dengan cepat melampaui alam tersebut. 2 Drohare ruang waktu sekarang berada di puncak alam keilahian sementara Drohare keilahian tingkat menengah sebelumnya menjadi ahli semi surgawi, seperti Kafan dan yang lainnya. Berbeda dengan apa yang dilakukan Lotiri di masa lalu ketika si kembar mengunjungi Loporit's Burrow. Dengan kultivasi Chaos mereka yang tinggi, kelompok si kembar dan para semi-celestial dapat mengetahui bahwa kultivasi tersebut adalah kultivasi yang nyata, bukan kultivasi yang dicapai melalui hukum Chaos dan energi seperti yang dilakukan para Loporits. Para semi-celestial lainnya, termasuk 2 orang dari organisasi Fruve, terkejut dengan perubahan mendadak para Drohares emas itu. Namun, Kafan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Ketiganya adalah musuh. Merekalah yang membuat binatang ajaib itu berteleportasi beberapa hari yang lalu. Jangan biarkan mereka kabur. Indra ketuhanan Kafan bergema di benak semua ahli alam semi surgawi dan alam ketuhanan yang tersisa. Mereka semua bingung, tetapi sebagai ahli yang berpengalaman, mereka hanya butuh sedetik untuk fokus. Nah, sedetik saja sudah cukup bagi para ahli seperti itu, jadi para Drohares emas segera bertindak saat masih ada kebingungan. Mereka semua bersinar dengan energi yang sangat familiar bagi si kembar, energi dengan warna biru langit. Itu, kelompok si kembar, termasuk Roan, terkejut oleh pemandangan itu.
Itu adalah hasil dari penggabungan ketiga jenis energi, energi asal surgawi, kekuatan jiwa, dan energi bintang. Si kembar juga menamainya energi langit. Mereka memperolehnya sebagai peningkatan dari sistem permata jiwa. Saat para Drohares emas menyerang, indra surgawi Roan tidak lambat. Dia segera mengerti apa yang dilihatnya saat dia memperingatkan para semi-celestial. Semua orang, mereka adalah pakar dari luar alam semesta kita. Bab 2684. Penggabungan ketiga energi itu seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Pertama-tama, orang-orang yang tahu tentang cara mengolah teknik kultivasi tubuh cahaya bintang sangat sedikit. Tentu, si kembar menyebarkan teknik kultivasi cahaya bintang baru-baru ini. Atau, lebih tepatnya, mereka menyebarkan metode lokasi bintang sendiri. Tetap saja, itu masih jauh dari cukup bagi seseorang untuk berhasil menggabungkan ketiga energi ini. Tingkat tampilan yang ditunjukkan oleh Golden Drohares menunjukkan kemahiran yang sangat besar dalam kemampuan mereka. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai dalam waktu yang lama. Roan benar-benar yakin tidak ada cukup waktu bagi seseorang untuk mengetahui cara menggabungkan energi-energi ini dan tetap mencapai tingkat kekuatan itu. Kavan dan para semi-celestial lainnya terkejut dengan kata-kata Roan, terutama Black Locust, Sophia, dan Gragatu. Mereka sadar bahwa mereka sedang mencoba memancing seseorang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ikan itu datang dari luar semesta. Bukankah itu terlalu cepat? Meskipun demikian, keterkejutan mereka hanya berlangsung sedetik. Hanya saja sedetik memang terlalu lama. Pada saat itu, semi-celestial Golden Drohare, apakah itu benar-benar Golden Drohare? Bagaimanapun, musuh semi-celestial telah menarik kedua kompinya dan menyerang ke arah menara. Bukankah kalian pergi terlalu cepat? Namun, Kavan jauh lebih cepat. Dia berada jauh di atas langit saat dia mengawasi kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. Saat Roan memberi perintah, dia juga menerima pesan tentang siapa yang harus menjadi target Kavan. Kekuatan semi-surgawinya menyebar saat hukum berubah sesuai keinginannya. Dia tidak menahan diri dan segera mulai mengorbankan pemahaman hukumnya agar hukum tersebut menjalankan perintahnya. Jangan lupa bahwa perubahan hukum di alam semi-surgawi menyebabkan seseorang melupakan pemahaman mereka tentang hukum tersebut, dan harus mempelajarinya lagi nanti. Wilayah tanpa jiwa. Domain Kavan muncul untuk pertama kalinya. Itu adalah domain aneh yang berevolusi dengan penciptaan energi kematian melalui jiwa-jiwa yang mati. Kemampuannya adalah untuk mengacaukan kendali jiwa seseorang atas tubuhnya sendiri. Jiwa itu kuat, tetapi dantian atau inti masih ada di dalam tubuh, seperti halnya semua energi kultivasi kecuali kekuatan jiwa. Namun, Drohare emas tidak membiarkan domain Kavan menyerangnya begitu saja tanpa melakukan apapun. Tanduk emas di kepalanya bersinar saat domain emas menyebar juga. Domain petir emas. Domain itu langsung bertabrakan dengan domain Kavan, keduanya saling meniadakan. Pada saat yang sama, Kavan dan semi-celestial Golden Drohare saling beradu. Energi kematian dan energi langit saling bertabrakan. Kavan mengetahui jenis energi itu karena ia mendengar semuanya dari Rean dan Roan. Meskipun demikian, ia tidak menyangka energi itu sekuat itu. Energi kematian Kavan dengan cepat dipaksa mundur. Tentu saja, dia tidak hanya melihat kejadian itu. Kau bukan satu-satunya yang bisa menggabungkan energi, bodoh. Tiba-tiba, energi kematian Kavan bercampur dengan energi asal surgawi dan kekuatan jiwa miliknya sendiri. Hasilnya adalah energi abu-abu biru, bukan biru langit seperti si kembar. Sudah berapa lama Kavan hidup? Dia punya banyak waktu di dunia, menjadi satu-satunya semi-celestial di separuh alam semesta lainnya. Setelah bertahun-tahun mencoba-coba, dia berhasil mengembangkan penggabungan energinya sendiri yang menggunakan energi kematian, bukan energi stelar. Kedua energi itu dengan cepat menjadi stabil saat kedua serangan semi-celestial itu berbenturan. Baik Kavan maupun Golden Drohare tidak kalah dalam pertukaran domain dan energi itu. Namun, keterkejutan di wajah Golden Drohare cukup jelas terlihat. Dia benar-benar tidak menyangka seseorang dari alam semesta ini dapat menciptakan jenis energi yang dapat menyaingi energi langitnya. Yah, masih harus dilihat apakah para ahli dari luar alam semesta menyebutnya energi langit atau yang lainnya. Banyak hal terjadi sekaligus, tetapi di tingkat semi-celestial, bahkan belum sedetik pun berlalu. Dua Drohare emas lainnya tidak tinggal diam. Mereka menempelkan tangan mereka di belakang Drohare semi-celestial,
dan kekuatan emas yang serupa keluar dari tanduk mereka, memasuki semi-celestial. Seketika, kekuatan rohare semi-celestial meningkat lebih dari 2 kali lipat. Semi-celestial sudah menduga hal itu dan tidak membuang waktu. Tubuhnya meledak dengan kekuatan emas, segera memaksa Kafan menjauh. Dia tidak berencana untuk melawan Kafan. Dia juga tidak menahan pengorbanan pemahamannya tentang hukum. Dia mengubah hukum untuk memperkuat kekuatannya sendiri dengan kecepatan yang jauh melampaui Kafan, tentu saja kehilangan lebih banyak ingatannya tentang hukum daripada yang dilakukan Kafan. Bukan karena Kafan lebih lambat, tetapi Kafan tidak ingin berkorban begitu banyak saat itu. Namun, rohare emas semi-celestial tidak peduli. Dia hanya ingin melarikan diri bersama bawahannya. Para semi-celestial lainnya akhirnya terbangun dan menyerang para rohares emas. Terlepas dari apa yang terjadi, satu hal yang pasti. Para rohares emas adalah musuh yang harus mereka kalahkan. Jika memungkinkan, menangkap mereka akan menjadi pilihan terbaik untuk memperoleh informasi. Seolah tahu bahwa semi-celestial lainnya akan datang, Golden Rohare mengakses pocket dimensional realm miliknya dan mengeluarkan sebuah benda. Saat benda itu muncul, hukum lingkungan berubah lebih banyak lagi, mengisi daya domain Golden Rohare ke tingkat yang tidak dapat dilakukan oleh semi-celestial lain di alam semesta ini. Akhirnya, Kafan dipaksa kembali. Sudah terlambat baginya untuk meningkatkan laju perubahan hukumnya. Tidak, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tetap akan kalah. Benda itu mencapai tingkat yang melampaui hukum yang hanya dapat diimpikan oleh Kafan. Apa-apaan ini? Para semi-celestial lainnya juga menyadari perubahan yang disebabkan oleh benda itu. Untuk sesaat, mereka menjadi serakah, ingin memilikinya untuk diri mereka sendiri. Mengapa? Karena tidak ada satupun dari mereka yang bodoh. Mereka selalu berpikir bahwa alam celestial itu ada, dan benda itu pasti diciptakan oleh salah satunya. Itu adalah bukti bahwa langkah selanjutnya mungkin dilakukan. Sayangnya bagi mereka, Golden Rohare mengabaikan semuanya dan menyerang. Bahkan Wonder Beast di sekitarnya tidak akan mampu menghentikannya untuk mencapai menara di kejauhan, atau begitulah yang dipikirkannya. Asteris ledakan. Asteris. Sebelum ketiga Golden Rohares dapat bergerak lebih dari beberapa ratus meter, mereka menabrak tembok hukum kekacauan dan energi. Pada saat yang sama, seekor kelinci lucu yang mengenakan pakaian muncul. Jadi, ini yang disebut pengunjung dari alam semesta lain yang terus kalian bicarakan. Kalian tampaknya tahu sesuatu tentang menara itu, jadi bagaimana kalau kita mengobrol santai dengan Loporit tua ini? Bunbunlah yang akhirnya menunjukkan dirinya. Bab 2685. Semua orang terkejut dengan kemunculan tiba-tiba para Loporit. Termasuk juga kelompok si kembar. Lagi pula, mereka mendengar dari Bunbun bahwa para Loporit tidak dapat campur tangan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ajaib ini karena beberapa aturan dari para Loporit. Di mata Roan, ketiga Golden Rohares itu telah melarikan diri ketika benda itu muncul. Bukannya si kembar tidak ingin membantu menghentikan Golden Rohares, tetapi mereka menyebarkan jaring untuk menangkap ikan saat mereka berada di tengah-tengah pertempuran melawan binatang ajaib. Sejak awal telah diputuskan bahwa saat para semi-celestial bertindak untuk melawan musuh, yaitu para Golden Rohares, kelompok si kembar akan memberikan dukungan dalam pertempuran melawan binatang ajaib sebagai gantinya. Itu akan memungkinkan para semi-celestial untuk fokus pada para ahli yang mengendalikan binatang ajaib. Si kembar juga ada di sana saat Lola menyebutkan bahwa para Loporit tidak bisa campur tangan. Bahkan aksi Bunbun yang memperlihatkan kekuatannya untuk membela si kembar saat mereka kembali ke para ahli alam dewa hanyalah sebuah pertunjukan. Dia tidak akan benar-benar membela kelompok si kembar jika para semi-celestial memutuskan untuk menyerang. Namun, ketika benda itu, yang dapat mengubah hukum yang melampaui apa yang dapat dilakukan oleh seorang semi-celestial, muncul, mereka semua mengerti bahwa tidak ada yang dapat menghentikan para Rohares emas lagi. Para Rohares akan melarikan diri. Kemunculan Bunbun yang tiba-tiba dan benar-benar campur tangan secara langsung untuk menghentikan para Rohares emas sama sekali tidak terduga, bahkan bagi kelompok si kembar. Namun, itulah yang sebenarnya terjadi. Di negeri ajaib, para Loporit tidak terkalahkan, seperti halnya Sister Orb di alam dimensi permata jiwa. Hukum kekacauan dan energi dengan cepat menyelimuti benda yang digunakan oleh Rohare emas. Hukum surgawi yang terkandung dalam benda itu berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Namun, itu adalah pertempuran yang sia-sia.
Hukum itu terbatas, sementara Bunbun memiliki semua hukum kekacauan dan energi di dunia untuk digunakan. Setelah benda itu dinetralkan, Bunbun menatap Kafan dan yang lainnya. Apa yang kalian lihat? Bukankah kalian mencoba menangkap orang-orang ini? Kalian tidak mengharapkan aku melakukan semua pekerjaan itu sendiri, kan? Ah! Kafan dan yang lainnya segera sadar kembali dan menyerang. Para Drohares emas juga tidak akan tinggal diam. Mereka segera bergabung dan mencoba melawan. Beberapa peralatan keluar dari alam dimensi saku mereka, menutupi tubuh mereka. Atau, lebih tepatnya, peralatan ini tampaknya menyatu dengan tubuh mereka. Ryan tidak perlu melihat dua kali untuk terkejut lagi. Ini, sangat mirip dengan armor system. Dia bisa melihat bahwa metode pembuatan, rune, dan materialnya berbeda. Meskipun demikian, perlengkapan mereka jelas memiliki sifat yang mirip dengan sistem armor miliknya. Tidak, orang-orang ini datang dari luar semesta, semesta dengan teknologi yang sangat maju. Kemungkinan besar armor mereka bahkan lebih baik dari milik kita. Tidak heran mereka baru menarik armor ini sekarang. Mereka ingin menyimpannya sebagai kartu truf. Para semi-celestial menyerang para Drohares emas. Namun, bahkan para Drohares alam dewa pun tampaknya mampu menahan para semi-celestial yang mencoba menangkap mereka. Baju zirah mereka bertindak seperti jembatan yang menutupi perbedaan dalam kultivasi, yang sangat mengejutkan para semi-celestial. Mereka tidak pernah mengira seorang ahli alam dewa dapat bertahan melawan mereka. Jika para dewa alam sudah seperti itu, apa yang harus dikatakan tentang semi-celestial Golden Drohare? Gragatu, Kafan, Sophia, dan Black Locust. Keempat semi-celestial ini bergabung, tetapi semi-celestial Golden Drohare mampu bertahan. Meskipun demikian, keunggulan jumlah bukanlah sesuatu yang dapat ditaklukkan dengan mudah. Para Drohares emas memanfaatkan setiap kesempatan yang dapat mereka temukan untuk menyerang penghalang yang diciptakan oleh Bunbun, tetapi mereka malah menghabiskan lebih banyak energi baju zirah itu. Bunbun memperhatikan dan menguap. Para Drohares mencoba menyerangnya, tetapi ia menghilang begitu saja dan muncul di tempat lain, tidak peduli dengan kejenakaan mereka. Roan tak kuasa menahan diri untuk berpikir, jadi mereka entah bagaimana bisa mengendalikan binatang ajaib. Namun, mereka tidak punya kekuatan untuk berteleportasi seperti mereka. Itu bagus untuk diketahui. Energi para Drohares cepat habis, dan kekuatan baju besi mereka bahkan lebih cepat lagi. Pada akhirnya, mereka benar-benar merasa terlalu sulit untuk menahan serangan itu. Bahkan, pertempuran ini akan berakhir lebih cepat jika para semi-celestial tidak berusaha keras untuk menangkap mereka alih-alih membunuh mereka. Sudah jelas bahwa menangkap musuh selalu jauh lebih sulit. Gragatu melancarkan serangan ke dada Drohare semi-celestial. Baju zirah Drohare berfungsi untuk melindungi penggunanya, tetapi ia telah menghabiskan sebagian besar energi dan materialnya untuk memperbaiki diri. Pertahanannya hanya mengurangi sedikit dampaknya. Drohare semi-celestial itu memuntahkan darah saat dia terlempar. Pada saat yang sama, dia melihat kedua Drohare emas lainnya dan dapat melihat bahwa mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bagaimanapun, keduanya bukanlah semi-celestial. Dengan Bunbun di sana, tidak akan ada gunanya bahkan jika dia mengeluarkan salah satu dari item hukum celestial itu, lagi pula dia tidak memilikinya. Mengetahui tidak ada cara untuk melarikan diri, semi-celestial Golden Drohare akhirnya membuat keputusan. Tinggalkan mayat-mayat itu dan kembali ke kapal. Setelah itu, tubuhnya meledak. Asteris ledakan. Asteris. Dua Golden Drohares lainnya tidak membuang waktu. Tubuh mereka tiba-tiba membesar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan sebelum dua ledakan lainnya menyusul. Asteris boom, boom, asteris. Bunuh diri. Kafan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Para ahli di level itu tidak akan pernah memilih untuk bunuh diri, setidaknya, tidak ada seorang pun di semesta ini yang akan melakukannya. Terutama karena sudah jelas mereka tidak berniat membunuh para Drohares, jadi keputusan itu terlalu aneh. Black Locust mendengus. Memangnya kenapa kalau mereka bunuh diri? Aku akan mengambil jiwa mereka. Mari kita lihat apakah mereka bisa menyembunyikan sesuatu dariku saat aku mulai bekerja. Namun, di tempat ketiga Drohares emas itu meledak, distorsi spasial tiba-tiba terjadi. Pada saat yang sama, penghalang spasial menutupi distorsi spasial itu, menciptakan kubah kecil hukum spasial yang luar biasa. Tidak bagus. Jiwa mereka. Kafan segera mengerti. Semua semi-celestial menyerang bersama-sama,
mencoba menghancurkan penghalang hukum spasial itu. Namun, mereka segera mengerti. Hukum penghalang itu sama mengesankannya dengan benda yang awalnya digunakan oleh Golden Drouhare. Bun juga tidak menyangka hal itu, jadi dia bertindak cepat. Sayangnya, bahkan dia sendiri terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba itu. Sebelum dia dapat menggunakan hukum kekacauan dan energinya untuk menyingkirkan penghalang ruang, yang terbuat dari hukum surgawi, ketiga jiwa itu memasuki distorsi ruang dan menghilang. Bab 2685. Sial, para semi-celestial mengumpat keras saat mereka melihat ke tempat di mana musuh menghilang. Dengan persepsi mereka, mereka tahu distorsi itu terhubung di suatu tempat di luar negeri ajaib ini, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Namun, Kavan menyadari sesuatu. Ia segera mengambil cincin spasial. Apakah itu cincin spasial? Cincin itu tampak sangat berbeda dari cincin spasial yang mereka miliki di alam dewa. Meskipun demikian, ia menyimpannya. Setelah itu, mereka semua menatap Roan. Mereka ingin tahu bagaimana Roan mengetahui asal-usul para ahli itu. Tentu saja, sebelum itu, mereka punya hal lain yang harus dilakukan. Para semi-celestial dengan cepat melepaskan energi kekacauan yang mereka sebarkan, yang mereka gunakan untuk menghalangi para Drouhares emas memanggil lebih banyak binatang ajaib. Itu benar-benar menghabiskan banyak cadangan mereka sendiri, dan mereka perlu memulihkan diri untuk sementara waktu untuk mengisinya kembali. Selain itu, mereka masih bertarung melawan binatang ajaib. Para kultivator lain membunuh beberapa orang saat mereka melawan Drouhares emas, tetapi jumlah yang mereka hadapi memang cukup banyak, jadi mereka butuh bantuan. Kavan mengambil posisi lebih tinggi dan mulai mengeluarkan perintah saat para semi-celestial memberi dukungan. Mereka juga mundur cepat saat bertarung karena mereka memang terlalu dekat dengan menara. Jika kelompok lain datang ke arah mereka, keadaan akan menjadi sulit. Baru setelah kembali ke posisi yang lebih aman dan membunuh semua Wonder Beast yang tersisa, kecuali beberapa yang lolos, barulah mereka punya waktu untuk bersantai. Saat para ahli tingkat rendah menyerap hukum kekacauan dan energi binatang ajaib, para semi-celestial dan kelompok si kembar berkumpul untuk membahas apa yang baru saja terjadi. Apa-apaan ini? Kok para ahli dari luar semesta sudah ada di sini? Kita seharusnya masih punya waktu beberapa tahun, Black Locust segera mengeluh. Sansara menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, mereka ada di sini. Sesederhana itu. Yang ingin ku ketahui adalah bagaimana kau bisa tahu tentang mereka, katanya sambil menatap si kembar. Roan dan Kavan saling memandang dan mengangguk. Kami menduga ini bisa terjadi saat serangan pertama Wonder Beast terjadi. Kau ingat bagaimana sekelompok dari mereka tiba-tiba berteleportasi seperti Loporit, kan? Kelihatannya terlalu kebetulan bahwa mereka menghalangi jalan mundur kami. Lagi pula, Wonder Beast tidak seharusnya memiliki kecerdasan. Apakah mereka benar-benar berpikir untuk menggunakan serangan penjepit pada kami? Kami merasa sulit untuk mempercayainya. Gragatu menyipitkan matanya. Dan mengapa butuh waktu lama untuk memberi tahu kami? Sofia sudah bisa menebak alasannya. Begitu ya, kalau kita diberitahu, kita mungkin akan terlihat mencurigakan, mencoba mencari pengkhianat, yang bahkan tidak kita ketahui keberadaannya. Benar, Kavan dan Roan mengangguk. Jika tidak ada hal seperti itu, maka tidak ada gunanya mengalihkan fokus semua orang dari pertempuran melawan binatang ajaib. Itu hanya akan menambah kerugian. Kavan melanjutkan. Sejak saat itu, aku mengambil pendekatan yang lebih aman dan menunggu Chaos Cultivation semua orang meningkat ke level yang memuaskan. Kemudian aku menebarkan jaring, mencoba memancing para pengkhianat. Itulah kesempatan yang sempurna. Jarak kami dari gerombolan Wonder Beast lainnya dan jumlah mereka akan sempurna jika para pengkhianat dapat menarik perhatian mereka. Baiklah, Gragatu memahami logikanya dan menerima bahwa rahasia itu memang perlu. Namun, bagaimana kau tahu bahwa melepaskan kultivasi kekacauan kita dan menyebarkannya akan mencegah mereka mengendalikan binatang ajaib yang lebih jauh? Meskipun aku membantu, aku tidak bisa merasakan apapun dan hanya merasa seperti membuang-buang energi. Jika mereka tidak menampakkan diri, aku akan mengatakan kau mempermainkanku. Itulah kami, jelas Roan. Itulah kultivasi kekacauan yang dibantu oleh para Loporit untuk kami capai. Berkat itu, kami dapat merasakan sedikit perbedaan dalam kultivasi kekacauan Drouhares emas dibandingkan dengan kami yang lain. Tentu saja, kami tidak dapat menuduh siapapun hanya berdasarkan itu, dan itu benar-benar hanya perbedaan kecil.
Kami memutuskan bahwa lebih baik menunggu dan melihat apakah kami dapat menangkap mereka yang beraksi. Selain itu, kami tidak tahu apakah ada lebih banyak dari mereka di sekitar. Untungnya, rencananya berjalan dengan baik. Jika ada pengkhianat lain, mereka juga akan menampakkan diri karena kami tidak secara khusus menargetkan siapapun ketika kami menghalangi upaya mereka untuk memanggil lebih banyak binatang ajaib. Semua orang memahami logikanya, meskipun beberapa semi-celestial tidak menyukai gagasan untuk tetap berada dalam kegelapan. Terutama bagi Frufes, Brachius, dan Sud. Meskipun demikian, faktanya adalah rencana Kafan dan si kembar berhasil, dan mereka mencegah malapetaka. Baiklah, Brachius dengan enggan menerima penjelasan itu. Tepat setelah itu, dia melihat ke arah Loporit. Bunbun masih di sana, melihat ke arah distorsi spasial yang digunakan musuh untuk melarikan diri. Hei, kelinci, kenapa kamu baru membantu sekarang? Bunbun meliriknya dan mendengus. Ras Loporits kita punya beberapa aturan yang tidak bisa kita campuri dengan apa yang terjadi di sini. Kelompok si kembar adalah pengecualian karena mereka membuat kesepakatan dengan kita. Namun, para ahli yang datang dari luar semesta ini adalah ancaman yang tidak bisa kita abaikan. Itu saja. Bunbun kemudian berbalik, menghilang begitu saja seperti yang dilakukan semua Loporit yang mereka temui di masa lalu. Dia jelas tidak berminat untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut. Aku benci ini. Brachius mengeluh, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Perbedaan kekuatan di negeri ajaib ini antara dia dan Bunbun tidak mungkin dijembatani. Black Locust bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diharapkan para Loporit dari kita? Sepertinya mereka ingin kita mencapai menara itu, tapi kenapa? Melihat beberapa mata tertuju ke arah kelompok mereka, Ryan menggelengkan kepalanya. Seperti yang sudah kukatakan pada kalian semua, kita punya kesepakatan di mana kita tidak bisa mengatakan apapun. Satu-satunya hal yang bisa kupastikan adalah mereka tidak punya niat jahat terhadap kita. Kalau ada, mereka butuh bantuan kita. Selain itu, apakah ada orang di sini yang akan menyerah memasuki menara? Setiap semi-celestial di sana menggelengkan kepala. Apapun alasannya, mereka semua ingin memasukinya. Akhirnya, seseorang melihat ke arah Kafan. Baiklah, Kafan, aku melihatmu mendapatkan cincin spasial dari orang-orang itu. Apa isinya? Kafan mengangguk. Aku akan ke sana. Bab 2687. Kafan kemudian mengeluarkan cincin spasial, atau bukan. Semua orang melihat cincin spasial, yang dipenuhi dengan rune yang belum pernah dilihat sebelumnya. Apakah itu benar-benar cincin spasial? Kafan, yang telah kembali ke wujud manusianya, menyipitkan matanya. Kurasa begitu, aku bisa merasakan kekuatan dan hukum spasial di dalamnya, sama seperti cincin spasial lainnya. Namun, sepertinya aku tidak bisa mengaksesnya. Cincin itu menolak indera surgawi dan energiku. Ryan mendekati ring dan mengamati dari dekat. Tidak diragukan lagi. Aku ada di sana, di Ruins of the Stars, dan melihat banyak circuitry rune mereka. Ini semua adalah circuitry rune, sangat mirip dengan rune yang digunakan dalam sistem komunikasi yang kuciptakan. Hanya saja rune-rune itu jauh lebih canggih, membuat rune-rune milikku terlihat seperti lelucon. Sud mengambilnya dari tangan Kafan, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Lagi pula, tidak mungkin Sud bisa melarikan diri dengan benda itu. Rune-rune ini, kurasa aku bisa membukanya. Seketika, semua orang teringat laporan dari Ruins of the Stars. Saat itu, terungkap bahwa Frufes telah membawa seseorang ke Ruins of the Stars yang tampaknya memiliki kendali atas pesawat luar angkasa. Si kembar bahkan melihat orang itu selama pertarungan di area tersebut dengan fragmen yayasan alam semesta asing, meskipun ia hanyalah tubuh tanpa jiwa. Tentu saja, Frufes pasti telah mengetahui teknologi itu sebelumnya. Kalau begitu, silakan saja, Kafan dan yang lainnya tidak mencoba menyelidiki, meskipun Sud tidak akan memberitahu mereka apapun. Mereka hanya ingin mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Sud mengangguk dan mengambil beberapa item dari pocket dimensional realm miliknya. Ryan mengenali circuitry formation rune yang serupa pada item-item tersebut, dan memahami bahwa item-item tersebut digunakan untuk pekerjaan yang sangat presisi pada rune. Sekte sistemnya telah menciptakan beberapa circuitry formation machines untuk pekerjaan semacam itu, meskipun ukurannya sangat besar. Ryan dan mereka yang familiar dengan circuitry formation runes menyaksikan Sud bekerja dari dekat. Meskipun Sud tidak menyukainya,
dia tahu tidak seorang pun akan membiarkannya mengerjakan spatial ring sendirian. Butuh beberapa jam, yang digunakan semua orang untuk memulihkan kekuatan mereka. Beberapa semi-celestial, yang kehilangan sebagian pemahaman mereka terhadap hukum, menggunakan Chaos Laws di tempat itu untuk memulihkannya, terutama dengan bantuan bawahan Space-Time Realm yang mempercepat waktu di sekitar mereka. Asterisk klik. Akhirnya, semua orang sepertinya mendengar suara yang berasal dari cincin spasial. Begitu suara itu muncul, indera surgawi semua orang yang melihatnya dengan mudah menembus bagian dalam cincin spasial, menyingkapkan semua yang ada di dalamnya. Mereka tahu mereka mungkin akan terkejut dengan apa yang ada di sana, tetapi tetap saja tidak terduga ketika akhirnya suara itu muncul. Asterisk suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Seketika, 4 mayat muncul di luar. Mereka adalah para Drohares emas yang baru saja mereka kalahkan dan tubuh mereka meledak, atau begitulah seharusnya. Namun, disinilah mereka. Ryan segera mengenali salah satu mayat. Itu Red, teman mereka. Gragatu dan yang lainnya mengidentifikasi Drohare tahap tengah alam keilahian sebagai gantinya. Itu adalah Flan, Guru Red. Itu Flan dan Drohare emasnya, jadi mereka bukan pengkhianat. Memang, mereka tampak telah ditangkap. Ada banyak rune di sekujur tubuh mereka, yang tampaknya membuat mereka dalam keadaan mati suri. Ryan segera menyerang Red, menggunakan elemen gelap milik Roan untuk menghancurkan rune-rune tersebut. Rune-rune tersebut tidak dibuat untuk menahan serangan dari luar, jadi rune-rune tersebut dapat dengan mudah dihancurkan. Para semi-celestial lainnya menggunakan metode mereka sendiri untuk menyingkirkan rune-rune yang menutupi Flan dan yang lainnya juga. Flan adalah orang pertama yang membuka matanya sebelum dia melompat mundur dari semua orang dan mengedarkan kultivasinya. Persetan. Namun, ia segera menyadari bahwa musuh sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, yang ada hanya para semi-celestial di sekitarnya, jadi pertunjukan kekuatan itu cukup menggelikan. Ini, apa yang terjadi? Itulah yang ingin kami ketahui, Kavan adalah orang pertama yang bertanya. Anda terjebak di dalam cincin spasial ini, yang, omong-omong, cukup mengesankan karena dapat menampung kehidupan. Bagaimana Anda bisa seperti ini? Flan segera menenangkan diri, tidak ingin menyinggung semi-celestial. Kelompokku tiba-tiba diserang saat kami sedang menjelajahi beberapa reruntuhan di sebelah timur pintu masuk yang kami gunakan. Reruntuhan bukanlah hal baru bagi para ahli di sana. Lagi pula, planet ini pernah memiliki banyak ras dan negara, jadi ada lebih banyak reruntuhan daripada sekadar reruntuhan kota Loporit. Cukup banyak dari mereka yang menemukannya selama penjelajahan mereka. Para semi-celestial sudah menduga tanggapan itu. Jadi, siapa yang menyerangmu? Tahukah kau mengapa? Flan mencoba memikirkan kejadian itu, tetapi pikirannya kacau. Sulit untuk mengatakannya. Mereka tidak benar-benar ahli seperti kita semua. Aneh sekali. Kami ditangkap, jadi aku mencoba memanggil lebih banyak Golden Drohares untuk membantu. Sayangnya, hanya 3 orang ini yang menjawab panggilanku. Lebih buruk lagi, mereka juga mudah ditangkap. Tuan, Red kemudian terbangun, menatap Flan. Dia juga memperhatikan orang lain. Ini, apa yang terjadi? Di mana benda-benda itu? Benda apa? Tanya semua orang balik. Ryan menyentuh bahu Red sambil tersenyum padanya. Red juga tampak agak bingung. Ia segera menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelaskan seluruh situasi agar Red bisa mengerti. Tentu saja, Flan juga menerima perlakuan yang sama. Saya tidak bisa melihat banyak hal, Flan menjelaskan. Saat saya diserang, saya sudah tertangkap. Saya hanya sempat menggunakan metode pelacakan ras kami untuk meminta bantuan. 2 Golden Drohares lainnya mengangguk. Hal yang sama terjadi pada kami. Begitu kami tiba, kami ditangkap. Kami hanya punya sedikit waktu untuk melihat apapun. Semua orang memandang Red setelah itu. Memahami tatapan mereka, Red segera berbicara. Aku juga tidak bisa melihat banyak. Namun, makhluk-makhluk itu tampaknya tidak mengharapkan kedatanganku karena mereka bersiap untuk pergi. Mereka tidak benar-benar memiliki wujud fisik. Atau mungkin mereka memilikinya. Mereka menutupi tubuh Master dan yang lainnya dengan rune aneh, mengambil bentuk mereka. Itu sangat aneh. Ryan merenung sejenak dan mengulurkan tangannya. Tepat setelah itu, sedikit sistem armornya terlepas dari tubuhnya, mengejutkan semua orang. Apakah seperti ini?
Red juga terkejut. Ya, mirip sekali dengan benda yang keluar dari tubuhmu. Sistem armor, para ahli dari luar benar-benar jauh lebih maju dari kita. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Bab 2688. Namun, semua orang tidak peduli dengan keluhan Ryan. Mereka jauh lebih tertarik pada baju besinya daripada sebelumnya. Bagaimana bisa kau memiliki benda yang sama seperti mereka? Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah sesuatu yang baru saja kubuat, dan butuh waktu bertahun-tahun bagiku dan banyak ahli lain dari alam dimensiku untuk mewujudkannya. Lagi pula, milik mereka jauh lebih canggih daripada milikku. Apa kau tidak mendengar kata-kata Red? Mereka dapat mengubah tubuh mereka agar terlihat persis sama dengan yang mereka tangkap. Milikku sama sekali tidak berguna. Tentu saja, Ryan memiliki keterampilan transformasi tubuh, tetapi dia tidak akan memberitahu mereka hal itu. Juga, selama pertempuran yang kau lakukan melawan mereka, aku memeriksa pertahanan mereka dan rune yang mengaktifkan kecepatan. Semua yang ada di baju zirah mereka telah melampaui milikku. Namun, itu tidak sulit untuk dipercaya. Sebagian besar properti baju zirah ini didasarkan pada rune yang kutemukan di reruntuhan bintang. Beberapa dari kalian di sini mungkin pernah mendengar bagaimana pesawat luar angkasa itu tampaknya memperbaiki dirinya sendiri setiap kali menerima kerusakan dari serangan, bukan? Baju zirahku mengikuti prinsip yang sama. Memang, di Ruins of the Stars, para ahli mencoba berkali-kali untuk menghancurkan cangkang luar pesawat luar angkasa agar bisa masuk ke dalamnya. Sayangnya, kerusakan yang mereka sebabkan pada cangkang selalu memperbaiki diri, jadi mereka tidak bisa masuk. Hanya setelah si kembar membantu, semua orang berhasil masuk ke dalam. Jika reruntuhan bintang sudah memiliki sifat-sifat itu sejak bertahun-tahun lalu, maka jelaslah para ahli yang membangunnya telah lebih berkembang dalam teknik dan keahlian mereka, pungkas Ryan. Para semi-celestial menyipitkan mata mereka, kecuali Brachius dan Sud. Baju zirah itu tidak terlalu mengejutkan mereka. Ryan kemudian tersenyum cerah pada mereka berdua. Teman-teman kita dari organisasi Fruve di sini kebetulan mengenakan baju zirah yang mirip dengan milikku. Brachius mendengus. Sama seperti Ryan yang menyadari keberadaan baju zirah mereka, begitu pula Brachius dan Sud tentang perlengkapan si kembar. Kami memang punya yang mirip, tetapi perlengkapan kami juga dibuat di dalam perusahaan. Kami tidak ada hubungannya dengan orang-orang dari luar itu. Itu berita baru bagi semua semi-celestial. Bahkan Kavan tidak menyadari bahwa Fruve memiliki baju zirah itu sebelum Ryan menyebutkannya. Baju zirah itu menyatu dengan kulit mereka, jadi, dari luar, sepertinya mereka tidak mengenakan apapun. Mengingat Fruve tampaknya memiliki pengetahuan tentang Ruins of the Stars, tidak sulit untuk mempercayainya. Semua orang hanya terganggu oleh fakta bahwa Fruve bahkan lebih tertutup dari yang mereka duga. Misalnya, baju zirah ini belum pernah muncul di tubuh ahli lain dari organisasi Fruve sebelumnya. Jelas hanya ahli di level semi-celestial atau mungkin alam keilahian tahap puncak dari organisasi yang dapat mengenakannya. Cukup. Dragatu kemudian menghentikan pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah mereka memiliki baju zirah atau tidak? Faktanya adalah mereka dapat menggunakannya untuk mengubah tubuh mereka agar terlihat seperti orang lain. Tidak seorang pun dari kita menyadari adanya perbedaan sebelum mereka menampakkan diri, dan itulah masalahnya. Yang perlu kita kerjakan adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi para ahli itu dari luar. Aku punya ide, Ryan berkomentar cepat. Sud dan Brachius juga bisa menebaknya. Menggunakan armor kita untuk menciptakan sesuatu yang mampu mendeteksi peralatan serupa. Ryan mengangguk. Baguslah kalau para pemimpin dari organisasi Fruve mengerti. Sejauh ini, organisasimu dianggap yang terkuat di semesta, jadi aku yakin kau bisa menemukan sesuatu yang mampu mendeteksi armor lain, kan? Kau tampaknya punya teknologi untuk itu. Sud tampak tidak tertarik. Itu juga akan membantu mendeteksi milik kita. Selain itu, meskipun aku tahu armor ciptaanmu sendiri berada pada level yang lebih rendah dari milik kita, kamu tetap berhasil membuatnya. Bukankah seharusnya kamu bisa membuat sesuatu yang serupa? Aku juga mau. Ryan tampaknya berhasil mencapai tujuannya. Lebih baik lagi, bagaimana kalau aku membuatkan baju zirah untuk semua orang? Kalian semua sudah melihat propertinya, jadi aku yakin kalian akan senang memilikinya, benar, semuanya. Mata para semi-celestial berbinar.
Sistem armor itu membantu seorang semi-celestial melawan 4 orang lainnya hingga tak berdaya. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan kekuatan mereka saat ini. Hahaha, Brachious tertawa menanggapi. Apakah kalian semua benar-benar akan menerima ciptaannya? Sebaiknya aku katakan ini kepadamu. Kompleksitas baju zirah ini tidak main-main. Akan terlalu mudah untuk membuat perubahan kecil pada baju zirah ini yang dapat diaktifkannya kapan saja jika kalian berbalik melawannya. Ryan mengangkat bahu. Begitu juga denganmu, bukan? Ya, Brachious tidak menyangkal. Jadi tidak ada gunanya meminta itu kepada kami. Kami pasti akan mengubahnya sehingga tidak dapat digunakan untuk melawan kami. Apakah ada di antara kalian yang mau menerima baju besi seperti itu? Sofia merenung sejenak sebelum bertanya. Ryan, benar, tidak bisakah kau berbagi saja metode pembuatannya? Dengan begitu, kita bisa membuatnya sendiri dan tidak takut hasilnya akan merugikan kita. Ryan mengangkat bahu. Itu mungkin saja, tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti yang disebutkan Brachious, metode untuk membuatnya sangat rumit. Tepat sekali, Sud setuju dengan Ryan, mengetahui tentang proses Fruve sendiri. Aku tidak meremehkanmu, tetapi kau pasti tidak akan dapat menemukan apa yang salah dalam metode pembuatan yang dapat digunakan untuk mengubah baju besimu melawanmu. Pengetahuanmu tentang teknologi dari luar semesta sangat kurang, dan kami juga tidak akan membagikan pengetahuan kami sendiri. Bahkan jika alam semesta terancam ditaklukkan oleh orang luar. Tanya Gragatu balik. Itu pun, Sud mengangguk, tidak peduli sama sekali. Kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Kavan kemudian menengahi. Kita bisa pikirkan tentang baju zirah itu nanti. Jadi, Ryan, Brachious, dan Sud, bisakah kalian setidaknya menemukan metode untuk mengidentifikasi baju zirah ini? Kalian dapat mengubahnya sehingga metode ini tidak dapat digunakan untuk melawan baju zirah kalian sendiri jika kalian mau. Yang kita butuhkan sekarang adalah dapat menemukan orang luar ini di dalam barisan kita. Jika tidak, ini akan menjadi pertempuran yang sia-sia sejak awal, bahkan untuk organisasi Fruve. Sud dan Brachious menyipitkan mata. Mereka tidak mau, tetapi setidaknya itu bisa dipertimbangkan, terutama karena Ryan tampaknya mampu membuat sesuatu yang serupa, meskipun levelnya lebih rendah. Kita bisa mengerjakan sesuatu setelah kita keluar dari tempat ini. Tetapi pertama-tama, kita perlu mendapatkan apapun yang diinginkan orang-orang itu dari menara itu.